Pemirsa, kubu paslon 01 dan 03 mengindikasikan akan membawa temuan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, kubu paslon 02 menyiapkan pakar hukum Yusril Iza Mahendra untuk menghadapinya. Mengapa hasil Pilpres selalu digugat ke MK? Inilah top review. Hari Selasa siang, kantor firma hukum Yusuf Building Law Firm Jakarta Selatan tampak ramai. Siang itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin melakukan rapat bersama Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir untuk menyikapi perkembangan terbaru penghitungan suara Pilpres 2024. Selain dihadiri Anies dan Muhaimin, terlihat juga Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi. Usai pertemuan, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa pihaknya menemukan kecurangan terbanyak dan mendasar terjadi pada pracoblosan. Tim hukum bekerja lengkap dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi. Mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Kubu Amin mengindikasikan akan membawa temuan-temuan itu dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua. Amin. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan ketidakjujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita akan menemukan ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini, kita mendengarkan, nanti sesudah semuanya lengkap, pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan, berdasarkan temuannya, baik yang dilakukan tim maupun media massa, sudah bisa disimpulkan bahwa pelanggaran dan kecurangan pemilu bersifat sistemik. Ya cuman kita lihat, kan pers juga sebagai kekuatan penjaga demokrasi, sudah banyak mengungkapkan hasil-hasil investigasi itu. Di mana misalnya mereka yang punya kemampuan mengorganisir, berasal dari kader-kader partai, kepala daerah, kemudian banyak kepala desa yang diintimidasi, itu kan menunjukkan bahwa polanya ini sistemik. Hasto juga mengungkapkan bahwa koalisi Ganjar Mahfud sudah membentuk tim hukum yang dipimpin langsung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim ini juga sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kerja tim hukum yang kami sebut sebagai tim pembela demokrasi dan keadilan Ganjar Mahfud ini lebih bersifat silent, menemukan suatu bukti-bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematif dan masif
akibat campur tangan kekuasaan, dan kami mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap untuk menjadi saksi di dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Dari pernyataan baik kubu 1 maupun 3 sudah hampir pasti temuan kecurangan pemilu khususnya Pilpres akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jika terjadi maka sejarah pemilu presiden secara langsung selalu diwarnai gugatan ke MK. Pada Pilpres langsung pertama 2004 pasangan Wiranto Gusola yang kalah di putaran pertama menggugat ke MK namun akhirnya ditolak. Sedangkan pasangan Megawati Hashim Muzadi yang kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala di putaran kedua justru tidak menggugat. Di Pilpres 2009, pasangan Megawati Prabowo dan Yusuf Kala Wiranto menggugat kemenangan pasangan SBY Budiono dalam Pilpres 1 putaran. Namun gugatannya ditolak MK. Selanjutnya di Pilpres 2014, pasangan Prabowo Hatta Rajasa yang kalah dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala juga mengajukan gugatan namun ditolak. Begitu juga pada Pilpres 2019, pasangan Prabowo Sandiaga Uno yang kalah dari pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin kembali mengajukan gugatan dan ditolak. Sementara itu pada Pilpres 2024, kubu Prabowo Gibran yang unggul dalam penghitungan KPU maupun hitung cepat lembaga survei mengaku siap menghadapi gugatan kubu 1 maupun 3. Kubu 2 menyiapkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra untuk memimpin tim Prabowo Gibran. Dalam keterangannya, Yusril mengaku sudah diminta oleh Prabowo serta Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Rosan Roslani. Tidak pelak perang data dan argumen akan terjadi di MK. Tentu ini baik, karena publik perlu mengetahui secara terang benderang apa yang sesungguhnya terjadi dan seberapa kuat data yang dimiliki masing-masing kubu. Dan gugatan ke MK harus diterima sebagai bagian dari demokrasi dan kanalisasi yang disediakan oleh konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.